Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin pembahasan kita sampai kepada si ayah dan si ibu yang sudah 7 tahun tidak bekerja. Suaminya itu datang menghadap pada saya. Lalu dia bertanya, meminta kepada saya satu amalan yang bisa membuat dia naik. Satu hal sebenarnya yang saya amati dari perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup orang-orang yang saleh. Dan saya berusaha untuk menuju pada itu. Bahwa menujulah kepada Allah. Kalau kita menuju kepada Allah, kita nafikan segala apa yang kita kehendaki. Tapi kita menuju kepada yang Allah kehendaki, maka kita akan mendapatkan semua yang kita kehendaki. Tapi kalau kita menuju kepada dunianya Allah, Allah masih cenderung akan membiarkan kita mencari. Banyak orang yang gagal menyelesaikan dia punya hutang karena targetnya adalah menyelesaikan hutangnya. Banyak orang gagal di mencari anak, mendapatkan anak keturunan karena yang dia kejar betul-betul anak keturunan. Banyak orang yang gagal membangun imperium usaha bisnisnya, membangun pekerjaan dan karirnya karena yang dia tuju itu. Andai pun ada yang dapat, maka sesungguhnya tidak dia dapatkan apa-apa kecuali apa yang memang Allah sudah gariskan buat dia. Maka belajar dari itu. Saya bicara sama si ayah dan si ibu ini yang suaminya 7 tahun tidak bekerja. Bagaimana kalau sekarang kita tidak usah mencari pekerjaan? Kita mencari Allah saja. Dan lebih baik Bapak berpikir, ada apa sampai 7 tahun Bapak tidak kunjung mendapatkan pekerjaan? Karena kemarin kita sudah belajar bahwa kalau kita terlalu lama ada di dalam satu penderitaan, ada dalam satu musibah, ada dalam satu masalah, maka kecenderungan itu adalah satu azab, bukan sekedar ujian. Kita nengok nih satu orang, sebutlah namanya misalkan Sulaiman. Lalu dia bicara, sejak toko saya terbakar Ustaz, saya tidak bangun-bangun lagi. Doakan saya Ustaz, saya sedang diuji sama Allah. Misal, pertanyaannya, benarkah sedang diuji oleh Allah? Kalau diuji oleh Allah, begitu kemarin naik set, turun dikit naik lagi. Turun dikit naik lagi. Tapi kalau naik set, habis itu jigrik, habis itu jigrik, habis itu jigrik lagi. Ini tanda-tanda. Mesti begitu kebakar, shit, naik dia. Kalau tadinya ruko, ukuran 4x19 1 lantai, besok 4x19 2 lantai. Dihajar lagi sama Allah, syukur. Besok 4x19 3 lantai. Dihajar lagi yang Allah, jegrek. Besok 4x19 tapi 4 lantai. Kira-kira begitu. Selidik punya selidik, ada harta haram bisa. Ya sudah, itu bukan ujian, itu azab. Selama dia tidak mampu menemukan genteng yang bocor, filosofi kemarin ingat? Selama dia tidak bisa menemukan genteng yang bocor, saat itu Allah tidak akan berkenan memberi lagi. Percuma kata Allah, aku beri pun habis lagi. Ada di satu tempat yang lain, sepasang suami istri mengadu. Ustaz, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Setiap istri saya lahir keguguran. Setiap istri saya lahir keguguran. Setiap istri saya lahir keguguran. Ustaz tolong lihat ada apa dengan saya. Waduh. Memang gue dukun bisa ngelihat. Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu indah. Jadi kalau Allah tidak ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu jelek. Dapat tender aja nih jelek itu Allah nggak ada. Ya Allah, kita udah kejar-kejar sebulan cuman segini. Betul nggak? Ngalamin nggak kita? Ya Allah. Kita udah capek-capek usaha, hasilnya cuma begini. Coba. Selidik punya selidik, ternyata mereka berdua dari SMA sudah berzina. Setiap kali hamil gugur, setiap kali hamil gugurin, setiap kali hamil gugurin. Allah ngelihat. Surah Toha, surah ke-20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang lupa pada aku, lupa akan peringatanku, lupa aku yang memberi telinga, memberi mata, memberi lisan, memberi hati, memberi kaki, tangan, memberikan dia uang, memberikan dia kesempatan, memberikan dia sekarang ini kehidupan. Lupa kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka aku akan berikan dia kehidupan yang sempit.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami bangkitkan dia dalam keadaan yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia bertanya, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan yang buta, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah kata Allah, jangan kalian menangis. Sudah datang dulu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Pada hari ini, sebagaimana kamu melupakan kami, maka kami pun akan melupakan kamu. Dilupain sama anak kita aja kita nangis, Pak. Kita dilupain sama istri kita aja kita nangis. Ada saya punya kawan seorang pejabat di salah satu bank, ditinggal sama istrinya, nangis. Kalau kita pikir laki-laki, elah pakai cerita nangis. Tapi kalau kejadian sama kita, bisa jadi kita pun nangis itu. Saya pulang, anak saya bukan manggil papa. Dia bangun melihat saya malah manggil Nyai. Nyai. Apakah saya marah? Enggak, sedih. Gue ngurusin lu pada, gue dijauh sama anak. Gue ngurusin agama ya Allah, dijauh sama anak. Mikir saya, ada apa nih? Jangan-jangan gue salah niat. Kalau benar niatnya kan, sama anak jadi dekat, sama istri jadi dekat. Lah banyak pendakwa yang hancur, banyak. Kenapa? Barangkali salah niat. Nawaitunya salah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Sedih, Pak. Kalau sudah dilupain sama Allah, sedih. Dia menangis nih, dua sejoli menangis, ya Allah. Salah saya apa? Lah salah saya apa, dia kata. Istri saya ambil kubur lagi, saya ambil kubur lagi. Allah jawab pakai ayat ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok kalau wayahnya dia kemudian ambil, aku bikin dia kuburan. Kemudian dia periksa ke sana kemari, bagus. Suaminya bagus, istrinya bagus. Apa yang salah kata dokter? Belum waktunya kali. Dokter jawabannya bukan waktunya. Lah kalau kita jawabnya nih. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Bisa jadi Allah sedang marah kepada Anda sehingga Allah tidak berkenan memberikan anak Anda. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami balas orang-orang yang berlebihan dan tidak percaya terhadap kami. Ketahuilah, kalau azab dunia sudah bikin kamu jadi merinding, apalagi kemudian azab akhirat nanti. Maka saya bilang kepada si ayah dan si ibu ini yang datang kepada konselingan kita, majelis wisata hajat. Lebih penting buat Anda mengenali kenapa Anda jadi begini daripada Anda jawaban yang Anda kejar. Kalau sudah ketemu penyebabnya, insya Allah akan ketemu jawabannya. Saya ulangi sedikit filosofinya. Kalau lantai bocor, lantai basah, lantai kebanjiran, lantai tergenang air, dulu yang kita lakukan ambil kain pel, kita pel. Kering nggak? Kering. Itulah sunnahnya. Kalau ke dokter ya lu sembuh. Kalau kerja lu gajian. Kalau usaha lu untung. Itu sunnahnya begitu. Keluar dari rumah, insya Allah dapat. Emang udah begitu. Anda nggak perlu jadi seorang muslim. Cina juga nggak ada Tuhan ya jadi Anda. Tapi kalau penyebab utamanya belum beres, hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Kemudian kita belajar, oh bukan di sini penyebabnya, atas. Kita ganti gentengnya, kita ganti karpetnya, bawah nggak perlu dipel, dia kering dengan sendiri. Mengepel kemudian menjadi adab dari kita, menjadi akhlak dari kita, bahwa memang kita kudu berikhtiar begitu. Datang, kita kasih tahu. Di tangan kita ada 10 dosa besar. Ingat ceritanya, begitu kita lihat wajahnya, ini wajah anak muda, soleh-solehah, wajah yang tidak tampak ada dosa di muka keduanya. Bahkan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Bahkan wajahnya wajah kita-kita orang gitu. Ada sisa sujud. Mana ada yang tega nanya 10 dosa besar. Emang kadang-kadang kita salah juga sih. Sama yang jelek, kusut, bagaimana gitu. Kita nyangkanya dosanya banyak. Emang suka begitu. Padahal Masya Allah. Lalu bilang, kita orang ini gak ada yang lebih hitam dari Bilal.
Hitam banget Bilal. Tapi siapa yang lebih mulia daripada Bilal? Terompahnya saja 500 tahun sebelum surga dibuka udah kedengeran. Waktu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Isra dan Mi'raj, dia mendengar itu bunyi trompa-trompa. Siapa? Itu trompa Bilal. Bilal masih hidup, trompanya bunyi. Kenapa pasal? Rupanya dia memang mulia di mata Allah. Salah satu kemuliaannya, penyebab kenapa trompa itu terdengar, karena Bilal menjaga dia punya wudu. Masya Allah. Kita nggak dikenal. Emang terkenal sih. Wow, nggak ada orang nggak kenal sama kita. Tapi malaikat nggak kenal sama kita. Allah nggak kenal sama kita. Siapa loh? Begitu kita mati nggak ada yang nungguin, kecuali malaikat Jabaniyah langsung dibukain tuh pintu neraka. Ahlan wa sahlan saudaraku, ini tempatmu. Masya Allah. Bapak begitu mati, malaikat nggak pakai nanya lagi. Ada orang begitu. Ada malaikat yang mati nggak ditanya malaikat Anda. Kalau kita kan belajar ya, kalau kita mati nanti di kuburan kan ditanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, apa kitabnya, ngapain aja lo di dunia itu kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu mati nggak ditanya. Begitu mati, mati. Kita bangun namanya lulusan UIN ya nggak, lulusan madrasah kita paham. Nanti gue ditanya nih, man rabbuka, gampang. Rabbi Allah, Rabbul Alamin. Tapi malaikat nggak nanya-nanya. Kita lihat dia diam aja. Dan kita tegur, woi, kita mulai aja yuk pertanyaan. Udah siap nih, udah siap jawab. Apa kata malaikat? Nggak perlu saya yang nanya dia no. Begitu nunjuk, ular Sujaul Aqra. Ular namanya Sujaul Aqra nungguin. Yang nanya bukan gue, dia tahu. Maju dah, maju nih ular. Wah. Kemarin kita belajar, kita nanya sama ular. Siapa ini? Ini ular ketawa, gue ular. Emangnya siapa? Kenapa nggak ditanya? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang ditanya itu salat. Lah kita mati nggak ada catatan salat, lah ngapain ditanya? Ayah dan ibu masuk bertanya wirid tentang amalan supaya dia bisa kerja. Kita bilang, nih ada 10 dosa besar. Kalau hasil akhir Anda terkena diagnosa, salah satu dari 10, nomor 9 kena, ya sudah. Berarti ini bukan ujian, ini azab. Nomor 7 kena, udah bukan ujian, ini azab. Nomor 1 kena, jangan terusin ke nomor 2. Nomor 1 aja kena loh, ini aja dulu benerin. Jadi untuk ngukur gitu aja, cek. Oke, kena nih, selesai. Sujud, minta ampun sama Allah. Karena lebih penting ampunan Allah daripada solusi. Buat apa kita mati? Utang kebayar, tapi sama Allah belum kebayar. Buat apa kita mati? Kita punya usaha naik lagi. Tapi Allah belum ngampunin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Lebih baik kita datang sama Allah nggak punya apa-apa, tapi juga nggak punya dosa. Buat apa jabatan saudara? Kalau jabatan saudara itu bisa membuat saudara jauh dari Allah. Buat apa harta kekayaan buat saudara kalau harta kekayaan itu membuat Anda jadi jauh dari Allah? Buat apa saudara bisa begini bisa begitu kalau saudara jauh dari Allah? Maka hadiah terbesar dari Allah buat orang-orang yang bermasalah adalah hadirnya Allah. Nggak ada duanya tuh. Biarin kita sakit. Kalau sakit itu kemudian bisa menebus segala dosa-dosa kita. Biarin kita hancur-hancuran kita punya usaha. Kalau dengan hancurnya usaha kita itu, Allah jadi redha sama kita punya badan. Coba kita buka dulu. Az-Zumar 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim memiliki apa yang ada di bumi semuanya. Wa mithlahu ma'ahu, dan memiliki lagi serupa dengan itu. Artinya Bapak memiliki 2 dunia dengan segala isi-isinya. Laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Niscaya kalian akan menebus dengan apa yang kalian punya itu dari azab Allah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kata Allah, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka pikir. Kita sering menyiriin kan? Ada tahun di mana kita belangsat. Sering kita nyiriin. Aduh Ustaz, aneh 2006 sial banget. Di tahun 2006 habis kita.
Itu kalimat Qur'annya wa bada'a lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Enggak pikir kan bakal ketemu si A kan? Habis. Enggak pikir kan bakal ketemu perempuan yang satu ini kan? Habis. Enggak kepikir kan bakal ketemu Sophie yang kemudian malah melarikan bini ente kan? Habis. Wa bada'a lahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ingat cerita kemarin? Dia perjuangkan habis-habisan rumah dan tanahnya, ternyata percuma karena rumah dan tanah ini tidak ada ridho dari orang tuanya. Orang tuanya marah, di alam sana barangkali terbawa sumpah serapahnya orang tua. Lalu kemudian membuat dia punya usaha menjadi hancur. Ajaib ketika dia datang pada Allah. Dia datang ke makam orang tuanya. Diminta maaf pada orang tuanya. Lalu diminta maaf pada adik-adiknya. Diserahkan rumah dan tanah ini kepada adik-adiknya. Allah malah memberikan rumah itu buat dia. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر دعانا. Kalau manusia ditimpa bencana aja, baru dia datang lagi kata Allah kepada kami. Durrun da'ana, dia menyeru kepada kami. Tapi apabila kami beri nikmat, sesungguhnya lalu dia berkata, aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Bukan, itu adalah ujian dariku. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Fa-asabahum sayyi'atu ma kasabu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan hal itu, maka mereka tidak berguna lagi perkataannya. Lalu mereka ditimpa akibat buruk perbuatan buruk mereka. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka pasti akan tertimpa keburukan dari yang mereka kerjakan. Wa ma hum bimu'jizin. Enggak ada manusia yang bisa melepaskan diri. Pak, udah kayak kita nih benar-benar tuh. Kita berdiri ini, sesungguhnya di belakang ngintai terus keburukan kita. Ini yang namanya keburukan nih. Ini bahasa Allah, wa ma hum bimu'jizin. Lari dah. Kalau kalian bisa melepaskan diri dari kejaranku, lari. Wa ma hum bimu'jizin. Enggak ada yang bisa lari kata Allah. Begitu Allah sudah menurunkan keputusannya, tak. Ini ular langsung nih. Ini keburukan langsung. Selesai. Ada orang yang doyong kan. Doyong. Gitu. Jadi itu Pak. Lagi dimakan sama dosa kita. Pelan-pelan. Ada yang yasmurun. Ada yang sadar. Ada yang ya'lamun. Yang tahu. Tapi juga ada yang la yasmurun. Ada yang la yasmurun. Ada yang la ya'lamun. Dia gak sadar. Dia gak tahu. Telat gak kalau kita gedebuk jatuh. Kita baru datang ke Allah. Telat gak? Telat gak? Begitu kita gedebuk habis, kita datang ke Allah, telat nggak? Enggak, kita masih hidup. Yang benar-benar telat, kalau kita shut game jadi manusia, baru kita ingat datang pada Allah. Nggak ada yang telat, ada yang telat. Masih bisa bangun lagi lah. Tapi Ustaz, gara-gara saya sibuk zina dulu waktu usaha, gara-gara saya sibuk minum khamr waktu usaha, gara-gara saya sibuk judi waktu usaha, ya Allah, utang saya 3 miliar, Ustaz nggak mungkin kebayar, kata siapa? Kekuasaan dan kekuatan Allah jauh di atas apa yang kita permasalahkan. Enteng buat Allah mah. Asal Allah berkehendak. Yang jadi persoalan buat kita, Allah berkehendak atau tidak. Kita udah belajar ayatnya. Kita belajar bareng-bareng. Innama amruhu. Idza arada syai'an. أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي
biyadihi malakutu kulli syai'. Wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup buat dia mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, selesai maka selesailah, dapat maka dapatlah, terjual tanah maka terjuallah, hutang lunas maka lunaslah, sakit sembuh maka sembuhlah. Tak perlu yang namanya campur tangan manusia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak memerlukan asbab. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, yang jadi persoalan kan innama amruhu idza arada syai'an, ini yang kita belum tentu dapat. Muhyiddin ayat ini nangis ya, Mak. Benar, saya bilang saya berkehendak ya Allah, saya berkehendak atas ridha-Mu. Saya berkehendak atas pertolongan-Mu, saya berkehendak akan kekuasaan-Mu ya Allah, yang kata orang enggak mungkin, tolong bikin jadi mungkin. Innama amruhu ya Allah, saya percaya sama ini ayat. Oh, nangis kita. Masuk ke hati saya ini ayat. Kalau Allah takdirkan kemudian lahir film kun fayakun, emang betul udah barangkali udah kehodrat Allah udah. Biar negeri ini paham bahwa negeri ini belum selesai. Kalau bahasa Inggris saya mah kira-kira we are not game over yet. We are not game over yet. Kita belum game over gitu. Coba lihat. Bagi orang-orang seperti kita sekarang jadi paham, udah nggak perlu lagi bangun. Yang kita perlukan Allah redha sama kita. Biar kita kehilangan apapun yang kita kejar. Biar kita kehilangan apapun yang dulu pernah kita genggam. Asal Allah kembali datang buat kita. Karena yang jadi masalah buat kita dua. Catat betul nih di hati kita. Satu, kalau kita lupa sama alat ukurnya itu tuh. Dua, kalau kita jauh dari Allah. Kita tes ya. Begitu kita dikasih mobil sama Allah. Set. Begitu kita naik jabatan dari Allah dikasih. Set. Begitu usaha kita mulai menampakkan hasil. Punya cabang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu kita uang bertambah di rekening. Ternyata kita menemukan diri kita jauh dari Allah. Kita lupa sama Allah. Itu masalah kita. Jangan pakai ukuran dunia. Kalau pakai ukuran dunia mah aduh Pak. Maka anugerah sebaliknya. Anugerah itu juga dua. Satu, kalau kita bisa ingat sama Allah. Dua, kita bisa dekat sama Allah. Alat ukur ini pakai buat kita, insya Allah adem. Makasih ya Allah. Kalau Engkau tidak memberikan masalah buat. Sepertinya aku tidak bisa sholat di depan anak-anak menjadi imam ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau Engkau tidak membuat tokoh-tokohku hancur berantakan. Niscaya aku tidak bisa mendengar kalammu, tidak bisa mendengar azan, tidak bisa mendengar panggilanmu ya Allah. Aku disibukkan oleh duniamu. Aku disibukkan oleh mencari duniamu, tapi tidak disibukkan oleh mencari dirimu. Cakep. Kenapa dibilang cakep? Berarti kita bisa mengenal Allah di balik penderitaan kita. Dan ini mahal, Pak. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak penting masalah dunia. Oh, penting, Pak. Tapi hati kita ini kalau masih penting sama dunia, nggak masuk Allah, nggak muat. Kembali kepada si ayah dan si ibu, duduk dia. Sudah berapa tahun menikah? 7 tahun, Ustaz. Si istri yang jawab. Jadi selama 7 tahun tidak ketemu pekerjaan? Iya Ustaz. Tidak mencari pekerjaan? Cari Ustaz, nggak ketemu. Usaha bagaimana? Kemarin kita ingat ceritanya. Asal usaha utang, usaha utang, usaha utang. Jadi nggak berani ngapa-ngapain lagi dia. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar. Jangan sampai kita seperti pemantik api. Begitu api udah kepantik, set. Kepantik, set. Kepantik, set. Bayangan usaha di depan mata. Begitu mau deal, mati orang. Udah di depan notaris, pembeli penjual udah di depan mata. Notaris mendadak kena penyakit jantung, lalu hari itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Jeda 1 jam, 2 jam membuat dia pembeli ini berubah. Kenapa? Karena ada jual yang lain. Si pemilik tanah berubah, karena ada pembeli lebih besar. Karena belum ditandatanganin, belum dikasih DP, nggak ada masalah dia hilang. Ini namanya masalum kamatsalil ladzi istauqada nar. Nomor 1. Saya bilang sama si bapak, Pak, saya akan membantu memuhasabahkan diri bapak saja. Kalau ia jawab iya, kalau tidak jawab tidak.
Kita bicara atas nama kejujuran, atas nama cinta pada Allah. Maafkan saya kalau saya bertanya sesuatu yang bakal menyakitkan hati Bapak. Tapi saya perlu bertanya karena saya dokter. Ketika saya berlaku sebagai seorang dokter, ada pasien datang, tentu saya nanya, kenapa perutnya bisa begitu? Makan apa lo? Bapak golongan darahnya apa? Biasanya makan apa? Ketika ketemu golongan darahnya ini, makannya ini, badu, oh ya pantas. Kalau kita tahu, kita bisa mendiagnosa dengan baik dan benar. Lalu kita bisa memberikan obat yang betul. Tapi kalau salah diagnosa, amit-amit nih. Datang puyeng, yang dikasih sakit perut. Datang sakit perut, yang dikasih sakit kepala. Karena yang datang ini orang saleh dan salehah. Kertas balance scorecard kita ini, nggak kita kasih ke dia. Kita simpan, tutup dah. Saya nanya satu-satu. Nomor 1, jangan-jangan kita sudah syirik sama Allah. Jangan-jangan kita sudah jadi orang yang musyrik. Si bapak ini nanya, syirik apa tuh Ustaz? Saya lumayan kaget waktu itu. Karena wajahnya wajah orang berilmu. Syirik saya nggak tahu apa. Tahu tapi takut salah Ustaz. Oh iya, bagus. Namanya tawadhu. Syirik itu kalau kita menduakan Allah. Ikhtiar itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau ikhtiar kita melupakan Allah, salah tuh. Anak muda main bikin surat lamaran kerja, main layangin aja. Disangka rezeki di sono, itu syirik kecil tuh. Anak kita sakit berobat, main kita bawa ke dokter. Kita sangka sembuh di sono, kita belum datang ke Allah, syirik kecil tuh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tentu syirik yang kelihatan ini bahaya sekali juga, sama bahayanya. Kita punya cincin, kita anggap cincin ini nambah kita jadi berwibawa. Kita punya jimat yang kita anggap bisa datangin rezeki. Kita tempel itu jaring-jaring pengaman di depan pintu, di jendela, di mana-mana, sampai ke dapur-dapur kita ada. Pulang dari sini operasi di rumah, operasi. Dan ini bisa berantem sama istri. Bisa berantem sama mertua. Yang masang mertua, kita turunin tersinggung deh. Makanya mertuanya bawa kemari. Kita ngaji bareng-bareng sehingga anak mantu mertua di mobil tinggal, iya kita salah ya. Sedekah juga begitu. Kalau emang sulit suami buat bersedekah, ajaknya ajak pura-pura nyasar aja. Main kemana kek? Main. Ustaz Yusuf deket sini nih, main sini. Atau enggak apa-apa panggil kita yang makan bareng, boleh. Ustaz, saya sama suami kebenaran nih lagi ada. Ustaz kita makan siang, tenang aja Ustaz. Pokoknya Ustaz yang bayar dah, beres. Belajar ilmu sedekah kalau 11 sulit, tapi kalau berdua tinggal selesai. Kalau berdua Pak belajarnya tinggal eksekusi. Antum nih datang berdua, paginya udah tinggal eksekusi. Bener juga mak, gitu. Tapi kalau datangnya sendiri, berabe emang. Belajar sama siapa sih? Ini kan dari kiai, tahu nggak dari kiai? Kiai yang dia sebut kiai koran. Susuk ajian delima, susuk merah putih dijamin bisa bikin rasanya legit. Bukan main loh. Kalah salon apa namanya? Kecantikan gitu. Hati-hati ya Allah, syiriknya hati-hati. Nomor 1 Pak, nomor 1. Mendingan lu zina tahuan. Maaf deh, ini omongan jangan hitam putih. Mendingan lu nyolong tahuan, ada duitnya, lu bisa makan di mana-mana. Mendingan lu ngerampok tahuan ya, ada happy dikit. Lah kalau syirik mah Pak, rasanya apa? Ada tanah nih, mau kita jual. Lalu kita syirik di tanah ini. Berlaku tangan-tangan setan di tangan ini, di tanah ini. Laku nggak di tanah? Bisa jadi laku, tapi begitu dadi duitnya, begitu ada duitnya, nggak jadi apa-apa nih. Begitu laku, ada baik urusannya, ada aja gitu urusannya, membuat kita nggak jadi apa-apa nih duit. Mendingan ke Allah mah mau laku ke kagak ke, udah ikhtiarnya jadi ibadah, tuh nggak? Mau sembuh ke kagak ke, ikhtiar kita jadi ibadah, nggak rusak amal kita. Nomor 1 syirik, apa kata si bapak? Nggak Ustaz. Kalau syirik mah jauh, oke. Nomor 2. Yang membuat kita jadi bermasalah, barangkali kita terlalu lama ninggalin sholat. Waktu saya tanya masalah melalaikan sholat, dia megang jenggot Pak. Seolah-olah ngasih isyarat sama saya. Enggak lihat jenggot gue ini. Saya paham, iya juga jenggotnya bagus. Perlu kita lewatin nih. Ustaz, kalau ngelalain sholat, insya Allah enggak. Bahkan saya jadi muazin saat sekarang, karena nggak ada kerjaan. Emang juga bukan sekarang, kemarin. Lah kemarin, bagaimana kemarin? Waktu usahanya naik, waktu usahanya jaya, lu sholatnya jam berapa ya? Kalau sholat kita jam 2, emang kita ada tanda-tanda gelap tuh. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah di masjid, ada qobliyah ba'diyah, insya Allah. Ada awan juga Allah pinggirin, enteng sudah. Kalaupun ada awan, hujannya hujan rahmah. Enggak Ustaz, ana dari dulu kalau masalah sholat, alhamdulillah. Ana diajarin sama orang tua supaya tepat waktu. Udah saya duga, emang orang sholat, udah saya duga. Syirik enggak, sholat enggak, coret tuh kan?
coret. Nomor 3. Nomor 1 syirik, nomor 2 sholat, nomor 3. Nomor 3 doraka sama orang tua. Si ayah nyaut, Ustaz, kalau buat doraka mah jauh. Ayah saya meninggal umur 3 tahun, ibu saya meninggal umur 5 tahun. Kapan saya dorakanya? Naik levelnya. Nganggur lagi, ditarik ke perusahaan lain, naik levelnya. Itu ujian namanya. Nomor 4. Nomor 4 ini zina. Tapi Masya Allah, siapa yang tega Pak? Nggak tega. Masa iya sih Ustaz kita zina kan gitu. Benar, astagfirullah, betul emang. Kita kan nyangkanya yang zina itu siapa sih? Yang zina itu preman pasar, tukang parkir, ya nggak? Alap-alap, orang-orang yang kerjanya bangsa di dunia gituan. Karena melihat wajahnya ini kayaknya nggak mungkin dia zina, saya lewatin. 4 zina, kayaknya nggak mungkin. Ya sudahlah, yang kelima saja langsung. Yang berikutnya saya bilang, yang kelima. Yang keempat belum Ustaz, ya udah ntar aja. Yang kelima dulu. Yang kelima, rizki haram. Belum apa-apa udah dijawab sama dia. Ustaz, anak mah kalau rizki haram takut. Betul emang dogo-dogo, gak soleh banget. Syirik kagak, ninggalin sholat kagak, doraka sama orang tua kagak, nomor 4 lewat emang. Nomor 5 rizki haram udah di-cut sama dia. Maaf Ustaz, anak mah gak doyan rizki haram. 19 adalah hasil 10 dikurang 1. Gitu kan? Betul ya? Ada matematika pertambahan. 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Mengagumkan gak matematika ini? Mengagumkan Pak. Inilah matematika sedekah yang Allah tawarin. Sebab apa? Ada matematika yang mengurangan. 5 ditambah 3 berapa? 8. Kata siapa? Kata situ. Tapi di mata Allah, entar dulu. 5 ditambah 3 bisa min 2. Kapan? Kalau yang 5 ini haram, yang 3 ini halal. Tekor J, min 2 loh. Kalau min 2 saban bulan, setahun, min 24. Min 24 setara dengan operasi jantung. Min 24 kali 2, min 44. Min 44 10 tahun setara dengan induksi penyakit kanker. $8.000 Singapura kalau kita berobat di Singapura. Angka itu menjadi angka yang niscaya. Kalau emang Allah biarin, Allah tarik sekali kedet. Paham tuh? 5 ditambah 3 bukan selalu 8, tapi bisa jadi dia min 2. Rezeki haram digelengin kepala, berarti coret. 1, syirik. 2, ninggalin sholat, melalaikan sholat. 3, doraka sama orang tua. Ingat-ingat nih ya, ingat-ingat, kembangin sendiri. Gunanya agama supaya ada lobang kita bisa lewatin. Kalau ada lobang, kita nggak tahu agama nih, kita nggak tahu jalanan, gelap, ada lobang, boleh nggak kita nggak jatuh? Kita lewat nih, ada lobang kita nggak tahu, kan kita bisa bilang kan nggak tahu, Ustaz. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau emang lu nggak tahu, lewat situ tetep aja jatuh. Itulah agama. Agama membuat kita jadi melek. Oh ada lubang, lewat sini lu minggir. 1, syirik. 2, 3, 4, zina. Yang kelima, rezeki haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu maha sayang sama kita. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Terus alimul War-Rahmanur Rahim. Dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia mau tahu Pak. Kayak kita jadi orang tua Pak. Kita nggak ngasih anak kita yang anak kita pengenin. Kan bukan karena kita pelit. Karena kita sayang sama dia. Kalau kita kasih takut nanti jadi begini, jadi begitu. Lah Allah bukan cuma takut. Allah maha mengetahui. Kalau memang kelihatan ada yang mengganggu kita di perjalanan menuju dia, di perjalanan menuju Allah, Allah angkat nih. Kenapa? War-Rahmanur Rahim. Dia memutuskan berdasarkan kasih sayang. Allah memutuskan berdasarkan kasih sayangnya. Kitanya aja yang berontak, merasa diomelin sama Allah, merasa diazab sama Allah, merasa gimana. Karena disayang. Begitu kita melihat tanda-tanda mengkhawatirkan dari anak kita, kita cabut fasilitas itu. Sebentar saja, kalau anak kita sudah paham, kasih lagi. Gitu kan? Kemarin kita sudah belajar 5 penyebab. Yang pertama, syirik, ninggalin sholat, terus doraka sama orang tua, zina, rezeki haram. Studi kasusnya terhadap seorang ayah dan ibu yang belum kunjung mendapatkan pekerjaan, padahal dia sudah berikhtiar kemana-mana. Kita teliti lewat 10 dosa besar, hasilnya kemarin dia gelengin kepala. 1, 2, 3, 5 digelengin. Yang keempat belum, karena belum ditanya. Apa yang belum ditanya? Zina. Yang keenam, dosa besar yang keenam, setelah syirik, ninggalin sholat, doraka, zina dan rezeki haram. Yang keenam, minum-minuman, mabuk-mabukan, obat-obatan. Sampai gini hari Pak,
10 dari 5 berita. Artinya yang tidak diberitakan. 10 dari 5 berita. Penyebab biang kerok utama itu salah satu minuman. Masih Pak. Tadi siang kita ngelihat tuh tayangan televisi. Ada berita seseorang menembak orang lain. Yang nembak mabok, yang ditembak mabok. Masih ingat si Dikun Fayakun? Si Malik, ingat Malik? Malik berzina itu karena mabok. Dia minta maaf sama istrinya. Ketika istrinya minta cerai. Maafin kan papa selingkuh gak sengaja. Ingat kan? Si Malik ngomong begitu. Istrinya terima gak? Enggak, kata istrinya, mana ada selingkuh gak sengaja. Ada mah, papa nih buktinya papa. Rupanya si Malik mabok, pulang ya ke tempat perempuan yang bukan muhrim, yang sama-sama mabok. Jadi begitu pagi sadar, wassalam kata yang perempuan, kita sama-sama nggak sadar, selesai. Ternyata perbuatan yang tanpa sengaja itu berbuah. Istrinya kemudian ini dilaporin sama yang cem-ceman ini. Woi, laki lo yang namanya Malik udah bikin gue jadi begini. Marah istrinya. Karena apa tuh? Karena mabok. Waktu saya di sel, saya punya teman namanya M. Masuk nih malam-malam nih dalam keadaan dia berdarah-darah. Sampai dalam sama anak-anak digebukin. Cuman saya yang nggak gebukin, nggak tega. Lagian perasaan gedean dia dah. Takutnya dia sadar dia ngincer gue lagi. Mending gue nggak ada, gue minggir aja. Subhanallah Pak, nggak berasa sakit, sakti banget, nggak berasa sakit. Ditahu juga, wah begini lagi. Diajar begini lagi, bangun. Bingung semua orang. Sakti banget. Enggak tuh bukan sakti Pak. Lagi dalam kondisi sakau. Emang dalam kondisi sakau Pak. Jagoan banget nih. 2 hari loh baru dia nanya. Kok saya di sini geleng-geleng kepala tuh anak-anak satu sel. Subhanallah ente. Ane pikir ente jagoan bener nih. Digebukin, ditabokin. Gak berasa. Cuman segini nih. Mana lagi? Mana nangis. Yang ngegebukin pegel. Dia belum apa-apa. Tapi pernah tuh saya nangis tuh. Ingat. Teman saya nama si A. Makanya Pak, aduh Allah ngajarin kita berbagi buat yang begini-gini. Itu semua orang satu sel. Waktu itu banyak tuh saya satu sel tuh ada berapa ya? 8 atau 10 orang. Itu mendengar cerita orang yang baru masuk. Tadi kan si M, ini si A. Kalau si M tadi penyanyi di salah satu kota di Jawa Barat. Habis nyanyi mabok. Begitu mabok Pak, dia nyongkel rumah orang. Lucu emang maboknya tuh. Begitu mabok dia bawa gerobak. Dia bawa gerobak, rumah orang ada isinya, dimasuk aja, dibawain barang-barang. Ada emang dasar orang mabok ya. Nah kan kalau mau nyolong mah rumah kosong gitu kan. Ini mah dia nyolong, rumahnya ada isinya, emang mabok. Dia bawa gerobak, diambil aja barang-barang. Nah kan yang punya marah. Tapi si A yang satu ini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo kita berbagi sama orang tidak punya, supaya jangan pede nyolong Pak. Mending dia nyolong, dia nggak nyolong. Si A itu digebukin sama orang, sama si M. Tapi cerita tuh istrinya. Anak-anak merintih karena lapar. Pak, kisah ini kayaknya cuma di 1001 malam gitu loh. Nggak mungkin ada di zaman sekarang ini, nggak mungkin. Tapi nyatanya kami satu sel mendengar istrinya ngomong. Orangnya duduk begini di pinggiran, istrinya jenguk, cerita sama kita. Bersalah rasanya tuh orang-orang yang ngegebukin dia. Waktu masuk Pak, kakinya bolong Pak, seukuran besi. Karena ditusuk, ada masyarakat yang kakinya tuh direjeng, dihajar Pak. Kita bolong itu. Tega nian, saya bilang orang. Dasar emang hati kami waktu di sel itu emang ya sebagian kan emang orang kasar ya. Nggak peduli. Orang dulu masuk digebukin, maka yang masuk digebukin lagi dong. Maka begitu masuk si A ini habis Pak dipelonco lagi di dalam. Saya digebukin nggak? Alhamdulillah. Modal selawat. Gue udah kasih tahu nih sama orang-orang. Badan kecil kayak gini manis nih. Ilmu yang saya pakai, ilmu yang kita ngajiin. Ilmu la haula wala quwwata illa billah. Saya cuma bilang sama Allah, ya Rabb, Allah emang ini kesalahan saya, jadikan itu surga buat saya. Tapi Rabb, engkau tahu ini bukan kesalahan saya. Lalu saya bilang, Rabb, kalau emang ini bukan kesalahan saya, jadikanlah itu perlindungan buat saya dari orang-orang yang memang mengajar saya. Alhamdulillah. Begitu salaman, assalamualaikum. Anak orang kaya nih kelihatannya gitu kata orang. Anak orang kaya. Selamat nih kita makan nih. Biarin nih mudah-mudahan memang beneran orang kaya gitu. Kan kalau anak orang kaya Pak makan selamat Pak. Kalau yang masuk itu orang kaya di sel, teman-teman satu sel itu seneng. Karena bisa ngerokok, bisa makan roti, iya. Nggak taunya saya lebih belangsat daripada orang miskin. Iya karena nggak ada lagi, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Si Mbak ini cerita, dia itu anaknya merintih karena lapar. Ketika dia lapar, dia tahan Pak. Tapi ketika anaknya merintih, ayah mana yang tahan? Pak lapar Pak. Mana ada ayah yang tahan anak yang merintih karena lapar. Kita mesti pasang kuping tuh.
Jangan sampai orang pada nyolong gara-gara anaknya lapar. Dia keluar pakai sarung malam-malam. Ngapain? Ke tetangga. Ke kebun tetangga. Mending nyabut apa? Nyabut cingkong. Ya elah kan cetek Pak Haji. Niatnya cuma nyabut cingkong. Atuh pohon aja satu pohon. Supaya anaknya ini bisa direbusin cingkong. Allahu Akbar. Ayo malu gak kita? Yang sering makan enak mana? Malu gak? Begitu nyabut berat. Gak kecabut. Pulang dia ngambil golong. Masuk lagi pekarangan. Dianggap orang mau ngerampok Pak. Dia gebukin habis-habisan di situ. Ya orang ngelihat Pak masuk ke pekarangan orang bawa golok. Coba. Emang orang waras juga mikir kan. Tapi dia cuma mau gitu tuh. Cek. Kemudian angkat gitu. Allahu Akbar. Merinding. Dalam hati saya rasain loh. Makanya main gebuk-gebukin orang aja. Saya bilang begitu. Tanya dulu. Jangan sampai salah alamat. Ada lagi teman saya si F. Masih satu sel tuh. Emang kadang-kadang itu nostalgia emang subhanallah. Nostalgia ala di penjara. Si F itu istrinya hamil. Dia ketawa. Dalam kondisi berlumuran darah dia ketawa. Subhanallah Pak. Saya belum pernah ngeliat ada orang setabah dia. Rupanya orang berilmu juga. Tapi silap mata. Kalau kata orang Malaysia silap mata gitu. Istrinya melahirkan. Dia bawa ke dokter. Dia tahu dia gak punya duit. Begitu istri sudah melahirkan. Dia ke depan. Dia ke parkiran Pak. Nyolong motor di parkiran. Begitu nyolong motor. Emang maling amatiran. Maling sesaat. Bukan emang maling. Ya ketangkep. Digebukin masuk. Tapi dia bisa tertawa. Apa dia bilang? Alhamdulillah katanya. Dokter jadi nanggung istri saya. Emang tujuan saya itu katanya. Emang kadang-kadang hiburan buat kita para ustadz tuh ada yang gitu. Di perjalanan waktu ke Sulawesi, saya ceramah di barisan anak-anak muda, anak SMA. Ada satu anak perempuan testimoni, kelas 1 saat itu. Dia cerita, kelas 3 SMP, dia mau ujian Pak. Terus dia mendengar saya di TPI, bahwa sedekah itu bisa membuat Allah mengabulkan doanya. Anak kelas 3 SMP nih, boleh dikata masih bau kencur. Sudah ngincer malam ujian untuk bersedekah. Sudah ngincer malam ujian buat bersedekah. Ini tabungan dia timbang-timbang aja. Dia bobok buat sedekah atau tidak. Kalau dia bobok buat sedekah, dia nggak punya duit tapi lulus ujian. Kalau dia bobok, berarti dia nggak bisa punya duit. Tapi probabilitas lulus ujian, insya Allah. Malam ujian, dieksekusi Pak. Tapi dia cerita nih, anak cerita sambil nangis. Tapi Ustadz, ketika saya ingin membobok celengan saya, mamah saya sakit keras. Ustadz, saat itu saya bingung mau berdoa yang mana. Hak saya berdoa rasanya cuma satu, yaitu lulus ujian. Kalau kita begini sekalian gitu, ini celengannya 1, doanya 2, lulus ujian juga, ibu sehat juga gitu kan. Tapi anak ini belajar saya sama dia tertegun, saya bengong aja nggak dengar anak ini. Saat itu saya harus memilih doa buat siapa? Buat saya atau buat ibu saya? Masya Allah, saya merinding Pak sampai sekarang. Kebayang nggak? Si anak ini harus memilih. Dia punyanya cuma 1, sedekahnya cuma 1 nih. Kalau dia berdoa buat lulus ujian, mudah-mudahan sedekahnya mengantarkan itu, tapi ibunya nggak dapat. Tahu nggak yang dia pilih apa Pak? Ya Allah, mama saya lebih penting. Biarin saya nggak lulus ujian, asal mama saya sehat. Ya Allah, terima sedekah dari saya. Mudah-mudahan mama saya sehat. Nangis itu. Saya dari waktu di depan anak-anak. Ya Allah. Kembali kepada si ayah dan si ibu tadi. Nomor 6, penyebab itu minum minuman keras, mabuk-mabukan dan obat-obatan. Pengetahuan ini penting bukan cuma buat kita, tapi buat laki ibu, buat istri bapak, buat anak-anak kita semua terutama, buat adik-adik kita. Jangan sampai mereka terjebak yang begini-ginian. Perhatikan tanda-tandanya, mereka tuh punya tanda-tandanya tuh. Udah ngebohong 1, 2, hati-hati loh itu. Jangan begini jadi orang mah jangan. Biarin si kakak itu udah dewasa, biarin aja. Dia udah tahu yang mana yang baik sama yang buruk. Jangan Pak, anak kita gebuk, pukul. Emang anak kita mau diapain kek? Cuman jangan kelewatan mukulnya. Jangan sok demokratis sama anak mah. Jangan sok ngasih kebebasan. Jangan begitu nangis aja dia hamil. Lu mau ngapain coba? Baru main salah-salahan. Situ sibuk kerja no, anak jadi begini. Situ sibuk arisan no, anak jadi begini. Ribut. Jangan Pak, sama anak mesti cek. Jam 5 nak pulang. Jam 5 lo 1 besok nggak jajan lo. Bener nih, papa bener nih. Kalimat begitu kita sampaikan setelah kalimatnya begini. Nah, jam 5 pulang ya. Jangan sampai jam 5 lewat 1. Ternyata anak kita jam 5 lewat 30. Izin yang kedua. Boleh nak, kamu pergi. Tapi jangan pulang lewat dari jam 5. Ya, jangan kayak kemarin dong. Kalau kemarin kan papa jadi bingung. Pulang jam 5 lewat 30. Besok ngomong keras. Jam 5 ya. Kalau nggak jam 5, udah deh. Papa marah loh.
rebus, masukin lagi ke emaknya. Sebelum telat. Kita orang tua ini kan kadang-kadang sudah telat baru tahu. Ustadz nih ngajarin orang tua galak loh. Enggak, ada stepnya. Pada saat saya pernah konseling itu ada orang yang matanya agak rabun gitu. Itu dia nggak bisa ngelihat ukuran yang 30 meter. Itu juga nggak bisa ngelihat 30 meter. 3 meter, jauh banget. Jadi dia datang dituntun karena jarak pandangnya itu benar-benar terbatas, hanya 30 cm. Jadi lebih dari 30 cm dia nggak bisa ngelihat. Pak, kalau kita pikir apa urusannya coba skor yang ke-6, apa urusannya dengan kembalinya mata dia dalam waktu sekejap mata? Apa urusannya coba? Tapi begitu disodorin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicontreng sama dia. Saya dari SMP nih minum. Saya ngomong sama dia, ini nih gara-gara ente nyekek botol mulu nih. Jadi pandangan cuma sebotol, cuma 30 cm. Percaya nggak kalau ente tobat Allah akan kembalikan pandangan? Iya Ustaz, saya pengen datang kemari mau pengen tobat. Ayo kita bismillah. Tobat. Jabat tangan, tobat, dia sholat, dia wudhu. Habis itu saya kasih kertas, isinya tulisan. Saya bilang di tulisan ini, terus saya sodorin dia ukuran 1 meter. Kan tadi kan 30 cm kan? Ini 1 meter, ngetek. Gimana? Udah kelihatan belum? Belum Ustaz. Emang taubat itu bukan nganterin pada perubahan yang drastis. Udah kelihatan belum? Mundurin lagi, udah kelihatan belum? Mundurin lagi, udah kelihatan belum? Hebat Pak, nggak pakai operasi Pak. Jangan dia, gue juga bingung. Hebat juga ya. Allah luar biasa. Kemarin ayatnya udah belajar kita. Surah At-Tahrim ayat 8. Kalau Bapak ragu-ragu bahwa pertobatan itu insya Allah menjadi the beginning, itulah buktinya. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim surah keberapa? Surah ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kita mau taubat kata Allah, Allah tutup kesalahan kita dan Allah masukkan kita ke surga. Allah beresin, Allah operasi. Tapi saya bilang sama dia, ini temporary loh. Ini pembuktian saja dari Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mabuk. Yang ketujuh, memutuskan hubungan silaturrahim. Bukan silaturrahmi ya. Silaturrahim. Kalau mau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, silaturrahim. Mutusin hubungan silaturrahim. Hati-hati Pak. Pernah ada satu keluarga, 7 anaknya, 7-7-nya bermasalah kecuali anak yang ke-7. Anak yang ke-7 ini yang lapor kepada saya. Ustaz tolong dicek dong keluarga saya. Aneh nih. Oh kita punya kemampuan untuk itu. Bapak pun udah punya sekarang. Pakai diagnosa ini. Kita bukan senayang nih. Tapi kita bisa ngeliat dari sini. Nah, kita datang dalam bentuk pengajian keluarga. Kita bacain. Hasilnya 0 Pak. Nggak ada yang dicontreng sama keluarga itu. Bingung saya. Saya di akhir acara saya bilang gini. Saya tidak tahu apakah saudara jawab dengan jujur. Apakah saudara memang takut. Malu mengakui kesalahan di depan saudara. Oke lah. Nanti bawa skor card saya. Balan skor card saya di kamar. Lalu contreng sendiri. Kalau emang ketemu. Minta ampun sama Allah. Tapi semua jawab enggak. Kita keluarga dari baik-baik. Oh iya. Jadi gue minta maaf kalau bikin Anda tersinggung. Saya bilang, Anda kan nyuruh saya datang mendeteksi. Oke, saya datang dengan alat detektor. Tapi ada yang saya tidak tanya Pak. Ada yang tidak saya tanya seperti si bapak ini. Bapak ini kan saya tidak tanya tuh nomor 4. Keluarga ini saya tidak tanya nomor berapa? Nomor 7. Kenapa nomor 7 saya tidak tanya? Kata mustahil 7 saudara ada semua nih. 7 brother ada semua. Saya pikir nggak mungkin lah ini. Ditetapkan kemudian pengajian bulanan yang kedua. Menjelang pengajian bulanan yang kedua, teman saya tuh yang bontot ngomong begini tuh. Ustaz, saya tuh pengen sebenarnya yang datang bukan cuma 7 saudara saya ini. Saya pengen dari istrinya abah saya yang satu lagi juga datang. Oh, saya tanya. Oh, memang masih ada saudara ente yang lain? Kemarin belum komplit. Ada Ustaz. Anak punya abah nikah lagi Ustaz. Punya anak. Kakak saya yang nomor 1 ngomong begini sama kami ini adik-adiknya. Jangan lu ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita.
Kalau lo ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita, putus sama gue lo. Wih, tuh. Paham saya sudah penyakit dia ini. Oke, nomor 7 nih. Nomor 7. Pak, kayak gimana pun bencinya kita, jangan mutusin hubungan. Kalau perlu 3 hari aja, jangan lama-lama. Kalau perlu lagi semenit, istighfar. Bahaya, dosa besar. Saya bilang sama dia, Ji, kalau begitu gue tahu sudah penyebabnya. Apa? Ada satu yang belum gue bacain kemarin. Karena gue gak yakin lu pada kena. Yaitu mutusin hubungan silaturahim. Iya, kalau emang aneh rasa gitu. Aneh waktu itu masih SMA. Aneh bilang, gak boleh kita begitu. Kalau gak boleh, lu jangan jadi adik gue. Tapi saya emang gak percaya. Saya tetap main ke rumah ibu baru saya. Kata dia gitu, terus main. Dia gak kena, Pak. Yang ke-8. Memang ini berbeda versi. Urut-urutannya tidak harus selalu begini. Karena ada juga satu kitab isinya Al-Kabair, 10 dosa-dosa besar, itu sampai 400. Kita nggak bisa jalan Pak kalau baca kitab itu. Dan 400 bagaimana ceritanya? 10 aja kaki kita udah keperangkap bener nih. Ada beberapa di antara kita yang udah merinding nih. Aduh, iya tuh sama ibu saya. Aduh, udah aduh mulu. Yang ke-8, nuduh orang berzina, saksi palsu, bohong. Itu masuk ke-8 tuh. Tapi saya golongin jadi satu lah tuh, kebohongan istilahnya gitu. Langsung kita yang ke-9. Yang ke-9 itu kikir, pelit, medit, koret, pantat kuning. Di versi buku saya yang pertama, buku temukan penyebabnya temukan jawabannya, judi saya masukin di yang ke-8. Tapi di versi buku yang terbaru, 8 yang tadinya judi saya masukin ke 5, rezeki haram. Dulu filosofinya begini, kenapa saya masukin di 8 sendiri? Karena judi itu perilaku, menang tidak menang dosa. Tapi akhirnya saya masukin dia ke rezeki haram. Supaya masuk nih ke-8, itu nuduh orang berzina, saksi palsu, bohong. Yang ke-9 kikir. Kikir jangan main-main Pak. Kita kan harus bayar ke Allah. Kalau kita nggak bayar ke Allah ditagih. Kalau Allah yang nagih, sakit. Kalau Allah yang ngambil, sakit. Lebih baik kita yang memberi. Ayatnya bisa Bapak lihat diantaranya di surah At-Taubah. At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang menyimpan perhiasan harta emas perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, fabasyirhum, kabarkan kepada mereka bi'adzabin alim, akan azab yang besar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari dipanaskan harta itu di neraka jahanam, fatukwa biha, dan dipanaskan. Lalu ditusuk kemana? Disetrika. Kalau fatukwa itu disetrika. Jibahuhum dahi, junubuhum lambung, zuhuruhum punggung. Jadi penyakit-penyakit di sini sekitar kepala gitu, itu bisa jadi loh. Sekitar perut, sekitar punggung nih, bisa jadi karena emang kita pelit. Kalau kalimat orang tua kan begini, ente kebanyakan nggak sedekah kali, jadi penyakitan gitu kan? Usaha bisa nggak penyakitan? Bisa kalau kita pelit dulunya. Yang ke-10. Yang ke-10 urutan yang saya taruh di urutan terakhir, saya bilang ini tidak masyhur urutan ini urutan saya berdasarkan konselingan saja. Top 10-nya itu 10 ini. 70% dari yang datang gagal bisnis, ancur-ancur segala macam, itu ada di 5 yang pertama. Rata-rata nih orang jatuh Pak di urusan sholat, durhaka sama orang tua, sama zina. Yang ke-10 ini ghibah Pak, ngomongin orang. Wah, ini penyakit ibu-ibu nih. Dan juga bapak-bapak, udah main tunjuk aja, bapak-bapak juga. Ada Pak orang-orang yang gatel kalau nggak ngomongin orang sehari itu kayaknya kurang enak gitu. Datang ke pintu nggak ketemu, masuk ruang tamu nggak ketemu, masuk dapur nggak ketemu, nggak taunya ada di ruang cuci. Bisa-bisanya itu dia nyender. Udah denger belum lo? Dengar apaan lagi nyuci nih orang? Dengar apaan? Si anu tuh, masya Allah ya. Gibah terakhir. Ngeceknya gampang. Kalau kita ngecek satu detik kena, sedangkan kita bermasalah, berhenti Pak di situ, benerin dulu situ. Bikin bener dulu situ. Insya Allah, begitu kita benerin, shit. Naik lagi. Kembali kepada si ayah dan si bapak tadi. Nomor berapa yang belum ditanya sama dia? Nomor 4. Semua digelengin kepala Pak sama dia. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digelengin kepala musuh. Apa kata dia? Ustaz, semua nggak ada yang saya lakuin. Masya Allah, hebat. Saya nggak percaya, tapi emang dia ngomong begitu kan ya udah.
Tapi ada satu yang belum saya tanya, yaitu zina. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah, tapi kami juga paham begitu besar ampunan-Mu ya Allah. Begitu banyak maksiat dan keburukan yang kami lakukan, tapi kami juga tahu, oh kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu, maaf-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Kau pernah mengatakan dalam kalimat Rasul-Mu ya Allah, dalam hadis qudsi, apabila ada hamba-Mu yang datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar gunung, sedalam lautan, seluas samudra, maka Engkau mengabarkan, Nabbi' ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Izinkan kami meridhai apa yang Kau putuskan untuk kami. Izinkan kami mengikhlaskan diri ya Allah apa yang Kau gariskan untuk kehidupan kami. Boleh jadi saat ini kami bermasalah ya Allah sebab dosa-dosa kami. Boleh jadi kami punya kesulitan, sulit hidup kami. Terhadap keinginan-keinginan kami pun kami sulit menjawab ya Allah, bisa jadi karena dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Tapi izinkan kami juga meminta padamu ya Allah agar Engkau mengasihani kami, menyayangi kami dan memberikan ampunan dan maaf-Mu untuk kami. Qulu jami'an astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbuna, ya Allah Engkau Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtana, Engkau telah menciptakan kami. Wa nahnu abiduk, kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu abiduk. Wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na, nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Kami akan kembali padamu sekuat tenaga kami ya Allah. Kami mohon ampun dan berlindung padamu dari apa yang sudah kami lakukan. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kami dan kami mengakui segala nikmat-Mu untuk kami. Ighfir lana, maka ampuni kami. Wali walidina, orang-orang tua kami. Wali dzurriyyatina, untuk anak turunan kami. Wali ahlina, untuk keluarga kami. Wali jama'atina, untuk kawan-kawan jamaah kami ya Allah. Wali sa'iril jamaah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat. Untuk orang-orang lain ya Allah, saudara-saudara kami seiman. Yauma yakumul hisab, rabbighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.